Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India dimulai dari Kesultanan Delhi. Jadi dulu ada Kesultanan Delhi yang kemudian nanti berkembang ya. Jadi Daulah Mughal ini dirintis oleh pendirinya namanya Zahiruddin Babur. Beliau hidup tahun 1526 sampai 1530 ya. Oh, ini masa berkuasanya. Dia adalah salah satu cucunya Timur Leng. Nah, saya sudah sebutkan bahwa Timur Leng ini adalah dia masih keturunan orang-orang Mongol ya. Kerajaannya ada di wilayah Asia Tengah, wilayah Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Yang kemudian salah satu cucunya namanya Zahiruddin Babur ini memperluas wilayah sampai ke wilayah India. Nah, jadi Babur ini beliau menguasai Samarkand ya. Kemudian nanti sampai ada kekacauan di wilayah India. Saat itu sudah ada kerajaan Islam ya. Dan di kerajaan Delhi, nah itu dipimpin oleh namanya Ibrahim Lodi. Kemudian kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi bernama Alam Khan bersama Daulat Khan meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukan bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat 21 April 1526. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah kekuasaan kerajaan Daulah Mughal di India. Jadi Anda perlu tahu bahwa Islam itu dibawa bukan oleh orang Mughal ya. Jadi wilayah-wilayah India bagian utara itu mereka masuk Islam di tangan suatu kerajaan namanya Daulah Ghaznawiyah. Nah, Daulah Ghaznawiyah inilah yang berhasil memperluas wilayah dari wilayah Mongol di utara ya, masuk ke selatan sampai ke India, dan semua wilayah di India utara itu diislamkan oleh pasukannya Daulah Ghaznawiyah. Yang kemudian nanti masuk ke bagian selatan ya, sedikit demi sedikit sudah masuk Islam. Nah, jadi ketika Daulah Mongolia ini masuk ke India, itu mereka sudah Islam. Maka kita lihat di sini ada Ibrahim Lodi, itu kerajaannya kerajaan Islam ya, kerajaan Delhi. Jadi setelah itu baru berkembang Daulah Mongolia. Jadi memang yang mengislamkan bukan Daulah Mongolia, tetapi mengembangkan dan menyatukan adalah Daulah Mongolia, kerajaan Mughal. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang India, walaupun Babur, pendiri Mughal, bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa Mughal itu berasal dari kata Moghul ya, artinya Mongol. Jadi mereka sebenarnya secara nasab itu orang Mongol. Nah, karena itulah Anda kalau nonton film India ya, itu kan artisnya banyak kayak Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. Nah, Khan ini adalah salah satu nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Mongol, kayak Genghis Khan, kemudian Hulagu Khan ya, dan lain sebagainya. Itu mereka orang-orang Mongol yang kemudian lama tinggal di India. Mereka sudah Islam ya, masuk Islam. Jadi Mongol ketika mereka menguasai wilayah-wilayah Islam, mereka memperhatikan Islam dan ternyata mereka mendapat hidayah ya. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah, kemudian sebagian keturunannya ya, salah satunya Zahiruddin Babur tadi yang merupakan cucu dari Timur Leng. Nah, Timur Leng ini juga keturunannya Genghis Khan ya, masih ada nasab. Itu kemudian dia nanti mendirikan kerajaan Moghul ini. Nah, maka bisa jadi ya artis-artis yang sekarang sering kita dengar namanya kayak Amir Khan, Shah Rukh Khan, itu bisa jadi masih keturunan orang-orang Mongol karena mereka datang ke India dalam jumlah cukup besar ya, yang kemudian menetap di sana, Islam di sana, kemudian meramaikan peradaban di India. Oke, ini kita bahas sultan-sultannya ya, bagaimana strategi mereka mengembangkan peradaban di India. Pertama, Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Nah, jadi kerajaan ini bertahan kurang lebih sekitar 16, 17, 18, 19. Ya, sekitar 16, 17, 18, 19. 400 tahun ya, sekitar 4 abad. Jadi dari sekitar 1526 ya sampai nanti 1800-an, sampai Inggris masuk dan mendapatkan konsesi kesepakatan dagang di situ, akhirnya menetap dan lama-lama mengembangkan, memperluas pengaruhnya di India sampai nanti menguasai India selama beberapa puluh tahun ya. Orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka.
Nah, jadi Zainuddin Babur ini memang saat itu India memang mayoritas orangnya masih Hindu ya. Sampai hari ini mereka masih mayoritas Hindu, tetapi orang-orang muslimnya bisa berhasil menguasai wilayah India secara keseluruhan. Nah, kemudian Zainuddin Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur, kemudian Daulah Safawiyah di barat. Zainuddin Babur tutup usia pada tahun 1530. Jadi Zainuddin Babur ini menguasai hampir semua semenanjung India. Maka kalau kita lihat petanya ya, peta kerajaan India Mughal ini luasnya luar biasa, Nah, ini ya, ini kita lihat kerajaan di masanya sejak 1530 nih yang kuning ya, dari sini kemudian nanti menyebar ke seluruh dataran India kecuali yang selatan banget nih. Maka orang-orang muslim yang mayoritas itu di India adanya di utara ya. Ke selatan tuh makin sedikit. Kenapa? Karena invasi perluasan wilayah itu belum masuk sampai ke selatan. Tapi mayoritas sudah mengenal Islam ya, mayoritas. Nah, ini sangat luas ini wilayahnya, dan penduduknya juga sampai kita tahu ya, saat ini India itu penduduknya kurang lebih sekitar 1,3 miliar. Jadi penduduknya sangat banyak sekali, wilayahnya sangat luas sekali, dan saat itu tanahnya subur, maka menjadi kerajaan negara terkaya di dunia saat itu ya, India. Nah, karena itu orang Eropa pengen banget ke India. Kenapa? Karena negaranya banyak penghasilannya, kemudian luas ya, subur. Humayun. Nah, Humayun ini 1530 sampai 1556. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur, memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmas, penguasa Daulah Safawiyah. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Pada tahun 1556, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Jadi sempat Daulah Mongolia ini kalah dulu ya oleh kekuatan orang-orang orang Gujarat ya. Kemudian nanti dikuasai lagi oleh tentaranya Daulah Mongolia oleh Humayun. Kemudian Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, ini adalah raja yang meletakkan fondasi dasar kejayaan Islam di kerajaan Daulah Mongolia, kerajaan Mughal. Ya, berkuasa sangat lama beliau ini, menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Nah, jadi kalau Anda lihat ada sinetronnya ya, Akbar. Nah, Jodi Akbar Jodi ya. Iya, pokoknya dia difilmkan ya oleh orang India ya. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Joda Akbar ya. Ya, Akbar punya istri orang non-muslim namanya Joda. Itu jadi drama seri yang sangat populer ya, termasuk di Indonesia. Nah, itu backgroundnya adalah peradaban Islam kerajaan Mughal di abad ke-16 itu ya. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih usia 14 tahun. Ya, ayahnya Humayun ya. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal. Ya benar ya, Humayun ya. Bapaknya, iya betul, bapaknya Humayun. Di umur 14 tahun sudah jadi raja. Beberapa ancaman ya, tapi kekuasaan dia serahkan kepada menterinya bernama Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 dikenal dengan Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Setelah dewasa, Akbar kemudian Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir berkuasa 1605 sampai 1627. Nuruddin Muhammad Salim dikenal sebagai Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar.
Jahangir berkuasa selama 22 tahun dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar. Kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Saabat di Bimber tahun 1627. Jenazah dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Shahdarabad. Shah Jahan, nah ini yang sangat penting nih, Shah Jahan yang membangun monumen makam Taj Mahal ya. Beliau berkuasa 1628 sampai 1658, kurang lebih 30 tahun. Berarti Shah Jahan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih anak-anak ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon Shah Jahan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jahan meninggal dunia 2 Januari 1666 pada usia 74 tahun setelah menderita sakit keras. Kemudian Aurangzeb 1658 sampai 1707. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya, meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal 1707 dalam usia 88 tahun. Selanjutnya Bahadur Shah. Menggantikan Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Ya, ini anaknya berarti ya, 1707. Benar-benar anaknya. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jihandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jihandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhruhsyar, keponakannya sendiri. Jihandar memimpin ya, menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periode kepemimpinan Mughal, hanya 1 tahun. Nama lengkapnya adalah Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II, ya, ini pengganti beliau, udah lumayan jauh ya berarti ya. 1806 sampai 1837, ini kita lompat berarti ya. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Nah, dari sinilah mulai Inggris itu bikin koloni-koloni. Nah, Anda perlu tahu bahwa ternyata Inggris itu tadinya nggak diizinkan ya oleh Sultan. Baru nanti ada salah satu dokter Inggris yang berhasil menyembuhkan Sultan. Nah, akhirnya mereka diizinkan untuk membuat tempat tinggal koloni di wilayah India yang nanti makin berkembang, bahkan mereka nanti kekuatan militernya sudah lebih kuat daripada India dan nanti bisa mengalahkan kerajaan Mughal ya. Bahadur Shah 1837 sampai 1853 Masehi. Bahadur Shah 1837-1858 pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang disepakati ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam di Mughal. Sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas Hindu India.
Oke, itu teman-teman ya, akhirnya berakhir di masanya Bahadur Shah. Ini beliau sebagai raja terakhir.